Kalau kita lebih banyak bengong, tidak ada aktivitas lisan kita, maka dengan mudah setan akan menggoda kepada kita, hati kita. Di saat imam membaca panjang rakaat ketiga dan keempat, lalu bagaimana apa yang kita lakukan? Ini juga bisa menjadi pertanyaan buat kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ngaji kita malam hari ini. Pertanyaan berikutnya adalah nanti keterkaitan masalah membaca surat-surat ini di dalam rakaat ketiga dan keempat, itu sayukjanya itu bagaimana panjang dan pendeknya. Artinya mana yang lebih panjang, rakaat kedua, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ini. Ini juga kita bisa mendapat jawaban di dalam ngaji malam hari ini. Membaca surat, bagaimana hukum membaca surat, bukan surat Fatihah, tapi yang dimaksud surat setelah Fatihah, surat-surat pendek setelah surat Fatihah pada rakaat keempat. Jadi tidak ada perselisihan tentang sunnahnya membaca surat setelah bacaan Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua. Tidak ada perbedaan. Jadi rakaat pertama, kedua, baik posisi kita sebagai makmum maupun sebagai imam, terutama bila sholatnya sholat yang sir, yang tidak dikeraskan, imam tidak mengeraskan suara. Itu hampir semuanya ulama-ulama sepakat dengan dalil-dalil yang sahih. Rakaat pertama dan kedua dianjurkan untuk membaca surat-surat pendek setelah membaca surat Fatihah. Bila masih ada waktunya, kalau status kita sebagai makmum, misalkan sholat duhur, asar, kita masih ada waktu setelah membaca surat Fatihah, membaca surat-surat pendek yang kita hafalkan sambil menunggu instruksi takbir untuk rukuk dari imam. Dan begitu. Ini rakaat pertama dan kedua. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada kontradiksi. Dan yang menjadi kontradiksi apa? Ada beberapa perselisihan atau kontradiksi dalam mengambil dalil tentang hukum membaca surat setelah surat Fatihah, membaca surat pendek maksudnya, setelah surat Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Kalau rakaat pertama, kedua, nggak ada berselisih. Tapi rakaat ketiga dan keempat, ini Pak yang baru diperselisihkan. Versi pertama atau dalil pertama menyatakan bahwa rakaat ketiga dan keempat setelah membaca Fatihah, terutama ketika kita sholat sendirian atau sholat bermakmum, kita menjadi makmum tapi masih ada kesempatan waktu menunggu imam, kita gunakan untuk apa? Nah, ini jawabannya digunakan untuk membaca surat-surat pendek. Jadi hukumnya tetap hukumnya sunnah. Hukumnya tetap sunnah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Kata-kata sunnah di dalam ngaji kita sejak awal kita tekankan. Jadi bukan sunnah ala fiqih. Sunnah ala fiqih itu kan sunnah ketika kita lakukan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan tidak mendapatkan pahala. Bukan itu yang dimaksud dengan sunnah di dalam ngaji global kita. Tapi artinya apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, meskipun sekali, ketika kita meniru, itulah hukumnya sunnah.
maka bisa jadi menjadi wajib, bisa menjadi sunnah biasa, atau bisa menjadi mustahab, bisa menjadi boleh, ya begitu. Kalau yang bersifat-sifat khusus untuk Rasulullah, maka berarti khusus untuk Rasulullah. Misalkan sholat tahajud wajib bagi Rasulullah, tapi tidak wajib bagi umatnya. Dan bagi kita menjalankan tahajud, anjuran hukumnya ngikut kepada Rasulullah seolah-olah, maka lebih baik kita menyatakan seolah-olah wajib meskipun tidak diwajibkan, kan? Jadi itulah sunnah-sunnah. Jadi sunnah yang kita maksud di dalam ngaji ini adalah mengikuti tata cara Rasulullah di dalam sholat. Walaupun nanti para ulama fikih membaginya, ya. Tapi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kita mengikuti, berarti otomatis adalah bagian, karena yang diukur adalah cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kembali lagi bahwa dalil pertama ini menganggap bahwa bacaan surat pendek setelah surat Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat adalah merupakan ajaran, merupakan sifat Rasulullah, sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ini dijadikan pedoman oleh mayoritas madhab Maliki dan Hanafi. Ya, bukan Syafi'i, tapi madhab Maliki dan Hanafi. Artinya madhab Maliki dan Hanafi memegang hadis di bawah ini nanti, yang menyatakan mereka melakukan bahwa rakaat ketiga dan keempat setelah membaca Fatihah itu memang juga harus membaca surat-surat pendek lagi. Itu maksudnya. Lalu apa hadis yang dipegang oleh mereka? Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil zuhri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Nah, ini kata-kata kana ini bisa diartikan senantiasa, bisa diartikan pernah, bisa diartikan adalah, bisa diartikan selalu, bisa diartikan, kalau pernah kan diartinya hanya sekali dua kali, tapi kalau diartikan kana artinya selalu, kan bisa jadi menjadi wajib. Kalau kana diartikan pernah berarti bisa jadi tidak sunnah, atau bisa hanya saja sunnah yang tidak masuk sunnah muakkadah. Nah ini yang menjadi khilaf para ulama gara-gara kana begini. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana. Nah, kita menerjemahkan apa? Kalau kana diartikan selalu, berarti yaqra'u, selalu membaca. Atau kana yaqra'u, pernah membaca, berarti hanya sekali dua kali. Fi sholatil zuhri, di dalam sholat zuhur, fi raq'atainil ulataini, pada dua rakaat yang pertama. Rakaat ulataini itu dua bentuk isim tasniyah. Rakaataini dua rakaat, ulataini berarti sholat zuhur itu dibagi menjadi dua kelompok, atau kelompok pertama adalah rakaat pertama dan kedua, rakaat akhir adalah rakaat ketiga dan keempat. Itu yang dimaksud. Jadi beliau di dalam sholat zuhur itu pada kelompok pertama rakaat dua yang pertama, atau dua rakaat yang pertama, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua, fi kulli raka'atin, beliau membaca setiap rakaat itu qadra 30 ayat, sekitar 30 ayat. Ya, sekitar 30 ayat. 30 ayat itu seperti apa? Contoh misalkan surat An-Naba, surat An-Nazi'at, itu kan kurang lebih sekitar 30 ayat. Itu kalau surat ayat-ayatnya pendek. Wa fil ukhrayataini, dan untuk dua rakaat yang akhir, berarti rakaat ketiga dan keempat, qadra 15 ayat,
sekitar 15 ayat. Artinya apa ini? Artinya separuhnya dari 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama yang kedua itu 30 ayat setelah Fatihah masing-masing. Rakaat ketiga dan keempat disebut dengan 2 rakaat yang terakhir. Itu 15 ayat. Ya. Seperti Al-Buruj misalkan, atau surat Ad-Duha, surat Asy-Syams. Artinya di bawahnya. Aqala nisfa dzalik, atau beliau mengatakan separuhnya itu, separuh dari rakaat pertama dan kedua. Begitu. Wa fil asri, dan beliau membaca di dalam sholat asar fi raq'atainil ulataini, pada 2 rakaat pertama. Berarti rakaat pertama dan kedua. Fi kulli raq'atin qadra qiraati khamsata asyara ayat. Di dalam sholat asar beliau rakaat pertama dan kedua membaca 15 ayat. Wafil ukhroyataini, pada rakaat 2 rakaat yang terakhir, 2 rakaat yang terakhir berarti rakaat yang ketiga dan keempat, qadra nisfi dzalika, kira-kira separuhnya itu. Tadi kalau separuhnya 15 berarti sekitar 7 ayat. Misalkan surat At-Takasur, surat Al-Humazah, misalkan surat Al-Kafirun bahasa. Ya. Ini adalah bagian separuhnya dalam surat Asar. Dan ini jelas, ya, jelas sekali, ini hadis ini jelas sekali. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini juga di dalam sholat-sholat kita ini sering, ini kadang-kadang sering juga negur kepada santri. Kadang ada santri itu yang ngimami, misalkan rakaat pertama dia membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua membaca surat Ad-Duha misalkan. Ini kan tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu rakaat pertama itu lebih banyak, kan begitu, lebih banyak. Rakaat kedua sama bisa jadi dengan rakaat pertama. Tapi kalau kita sholat hanya 2 rakaat, contoh sholat subuh, ya rakaat pertama lebih banyak daripada rakaat kedua. Tapi kalau sholat kita itu sholat yang 4 rakaat, rakaat pertama dan kedua sama jumlahnya, atau unda-undi bahasa orang Jawa sekitar itu. Rakaat ketiga dan 4 di bawahnya lagi jauh lebih sedikit, kan begitu. Jangan dibalik, malah rakaat pertama sedikit, inna aqaina, rakaat kedua atau ketiga membaca surat yang begitu panjang. Nah, ini kan tidak mengikuti kepada sunnah. Makanya Nabi ketika sholat, misalkan sholat qobliyah subuh misalkan, membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Berarti kan lebih banyak yang pertama, kemudian yang kedua, rakaat kedua lebih sedikit jumlah ayatnya. Begitu. Ya. Dan itulah memang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga tujuannya itu semuanya adalah bagian untuk manusia itu kan, ini juga masalah psikologi. Manusia itu kan semangat di awal. Jadi kita memanfaatkan pada rakaat pertama. Rakaat pertama itu kan semangat, bahasanya orang kan begitu. Semakin tambah rakaat, semakin lemes. Kan begitu. Nah, manusia itu juga harus memanfaatkan situasi semacam ini. Rakaat pertama di saat semangat baca yang agak panjang, rakaat kedua agak turun, rakaat ketiga lebih sedikit lagi, rakaat keempat lebih sedikit lagi. Begitu. Nah, tapi versi di dalam hadis ini undi-undi, rakaat pertama kedua itu sama,
Lah rakaat ketiga dan keempat itu separuhnya daripada rakaat pertama dan kedua. Kemudian hadis pendukung yang kedua untuk sunnahnya membaca surat-surat pendek pada rakaat ketiga dan keempat seperti sholat zuhur dan asar. Rakaat setelah baca Fatihah, rakaat ketiga dan keempat setelah Fatihah tetap dianjurkan untuk membaca surat-surat pendek, terutama ketika kita sholat sendirian dan ketika kita menjadi makmum menunggu situasi apakah masih ada jeda waktu untuk membaca surat atau tidak. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat As-Sunabi qal shallaitu khalfa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala al-maghribah. Beliau mengatakan, aku sholat di belakang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjalankan sholat maghrib. Fatanautu minhu hatta massat siyabi siyabahu. Kemudian aku sholat ini sengaja mendekat kepada sahabat Abu Bakar sholatku. Sampai-sampai bajuku itu menempel kepada bajunya beliau. Aukadat atau hampir menempel. Karena orang-orang sahabat dulu kan memang bukan anu atau apa, tapi sengaja dekat itu bukan tujuan untuk ganggu atau apa, tapi memang untuk mencari ilmu. Ini surat anu ini teladanku sahabat Abu Bakar kalau sholat itu bagaimana, apa yang dibaca kan begitu. Jadi secara langsung. Karena sholat-sholatnya para sahabat ini juga nanti menandakan bahwa sholat itu tidak boleh dibatin. Buktinya apa? Ini dalil ini. Dalil ini menandakan bahwa sholatnya para sahabat itu bisa didengar oleh sahabat yang lain bacaannya. Ya. Faqara'a fi rak'atainil ulataini bi Fatihatil kitab wa suratin. Beliau, yakni sahabat Abu Bakar itu membaca pada dua rakaat pertama berarti rakaat pertama dan kedua di Fatihatil kitab dengan membaca suratul Fatihah, wa suratin dan membaca sebuah surat berarti Fatihah dan surat-surat pendek, wa qara'a fi rak'atil akhirati, ini sholat maghrib ya, maghrib berarti. Di sini tidak disebutkan suratnya. Baru kemudian rakaat ketiga wa qara'a fi rak'atil akhirati, membaca di dalam rakaat yang akhir berarti rakaat yang ketiga di Fatihatil kitab dengan membaca Fatihah, wa qala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Wahhab innaka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya membaca apa ini? Membaca surat. Setelah Fatihah membaca surat, meskipun suratnya yang dibaca hanya satu ayat. Ya. Meskipun yang dibaca hanya satu ayat, buktinya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini satu ayat dalam surat Al-Imran. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah penegasan masih ada anjuran untuk membaca surat meskipun suratnya surat pendek. Jadi ini bukan doa ini, tapi ayat tapi berisi doa. Ayat tapi berisi doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan engkau cabut atau jangan engkau palingkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena hidayah itu kan mahal harganya. Maka mintanya kepada Allah itu adalah minta kekekalan daripada hidayah.
Karena ketika hidayah itu lengser jauh atau berpaling, kembalinya itu sulit. Karena manusia itu tidak bisa memberikan hidayah. Sampai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Rasulullah hanya penyampai hidayah. Ya, menyampaikan hidayah. Ibaratnya kalau Pak Anu itu surat itu Pak Bosnya, bukan pemilik surat. Buktinya apa? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Sampai orang yang kamu cintai tidak akan bisa. Buktinya juga keluarga Rasulullah, beberapa paman Rasulullah tidak dapat hidayah. Kalau Rasulullah memberi hidayah, tentu bisa memberikan hidayah. Mereka semuanya masuk Islam, tunduk, takut kepada Allah, dan begitu. Buktinya juga tidak. Hidayah itu harganya mahal, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya saja penyampaian. Oleh karena itu, kita kalau guru-guru menyampaikan kebenaran itu harus dibutuhkan kesabaran. Jangan target, misalkan kebaikan itu bukan urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ketika kok santri diajari terus bahasa kita masih dabdek, ya, hati itu berkata begini, diajari saja masih dabdek, bagaimana kalau tidak diajari? Kan begitu. Sama seperti orang makan. Jangan sampai orang makan ini gara-gara niatnya adalah untuk gemuk, tidak, bukan untuk gemuk. Nanti kalau untuk gemuk, jangan sampai kita mengerti, ketika orang banyak makan kita bilang begini, makan terus tapi nggak pernah gemuk, akhirnya mendingan nggak makan. Bukan ini kan prinsip yang salah, kan begitu. Jadi makan bukan untuk niat menggemukkan, tapi mengisi nutrisi kewajiban kita kepada anggota badan kita, kan begitu. Sama ketika kita ngajar, mengingatkan kepada keluarga, mengingatkan kepada saudara yang lain, bukan urusan kita untuk ikut. Jangan memaksa orang lain untuk ikut, kan? Ya. Dan jangan berkecil hati ketika orang yang kita ajak itu nggak ikut. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah itu, kan. Ini namanya dakwah yang nyaman di hati kita, ya. Ya. Kalau dakwah harus target, harus mencapai dengan kuantitas, ya harus ada yang ikut, harus ini. Nah, ini namanya sudah mencari pengikut, mencari orang-orang yang nuruti kepada hawa nafsu kita. Maka doa ini adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, berilah jangan engkau lepas, jangan engkau cabut, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah. Karena memang hidayah itu mahal harga. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kami di sisimu suatu rahmah. Ramah itu bahasa Indonesia kan ramah. Ramah itu diambil dari Quran rahmah. Cuma huruf hak itu orang Indonesia itu berat, rahmah. Haknya hilang, ramah. Jadi orang, ciri khas orang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang biasa ramah kepada sesama, ramah kepada makhluk Allah yang lainnya. Itu ciri-ciri apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kembali lagi bahwa inilah dalil-dalil yang menguatkan bahwa rakaat ketiga dan keempat tetap dianjurkan membaca surat setelah Fatihah. Ya. Dianjurkan untuk membaca surat. Lalu versi kedua, berarti yang bertentangan ini.
mengatakan versi kedua atau dalil kedua ini rakaat ketiga dan keempat hanya surat Fatihah saja yang dianjurkan, sedangkan bacaan surat lain tidak diperlukan karena rakaat ketiga dan keempat dianjurkan lebih ringkas atau lebih pendek berdirinya dari rakaat pertama dan kedua. Secara berdiri, rakaat pertama itu lebih baik panjang, rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama, rakaat ketiga lebih pendek dari rakaat kedua, begitu sunnahnya. Ya, ini alasan yang dijadikan dasar oleh madhabnya Imam Syafi'i. Dalam madhabnya Syafi'i itu memegang kepada hadis ini di bawah ini nanti. Jadi sebenarnya ini bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan ya. Ini yang kita luruskan terus ya. Jadi Imam Syafi'i punya pendapat itu bukan karena itu ijtihadnya, bukan, tapi memegang kepada dalil, adanya pilihan dalil itu yang dipegangi. Ada dalil 4, 5, 6 yang dipegangi oleh Imam Syafi'i itu yang mana? Oh, ternyata di dalam konteks ini, di dalam bahas tema ini, Imam Syafi'i memegang kepada hadis yang dibawa ini nanti. Yang isinya apa? Tidak perlu membaca tambahan. Tambahan apa? Tambahan surat setelah surat Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Karena nanti bisa jadi lama. Jadi lama atau lebih panjang dari rakaat pertama dan kedua. Begitu. Nah, itu alasannya. Nah, dalilnya apa? Ini bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Riwayat sahabat Abi Qatadah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi rak'atainil ulataini bi Fatihatil kitabi wa suratin fi kulli rak'atin. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat zuhur pada 2 rakaat pertama, yaitu rakaat pertama dan kedua, membaca yang dibaca apa? Surat Fatihah, lalu surat pada masing-masing rakaat itu, jadi rakaat pertama dan kedua. Wa kana yusmi'nal ahyanal ayah. Beliau kadang-kadang bacaannya itu kedengaran, kami mendengarkannya, artinya diperdengarkan kepada kami. Artinya bacaannya bukan bacaan dalam hati, yang kanan kiri nggak kedengaran, bukan. Nah, sifat Rasulullah itu begitu. Jadi di dalam sholat saja itu termasuk mengajar. Ya, di dalam sholat itu mengajar. Ini menandakan apa? Ini juga membantah bahwa sholat sholat kan yang penting dalam hati, bukan di dalam hati. Ini syariah ini. Di dalam sholat itu ada pendidikan, ada dakwah, ada hafalan, kan begitu. Jadi di dalam sholat ketika Rasulullah mengeraskan suara, otomatis jamaah atau sahabat itu menghafalkannya, kan begitu. Ini namanya pendidikan di dalam sholat. Ya, jangan malah membaca ayat-ayat, membaca Fatihah di dalam hati, tahu-tahu sudah selesai begitu saja. Wa kana yutilu fil ula ma la yutilu fis saniyah. Nah, ini yang dijadikan hujjah oleh pendapat ini. Beliau itu di dalam rakaat pertama memperpanjang bacaan. Ma la yutilu fis saniyah. Tapi di dalam rakaat kedua beliau tidak memperpanjang bacaan. Berarti ada stepnya. Ya. Kalau rakaat pertama bahasanya 2 menit, rakaat kedua 1 menit setengah, nanti rakaat ketiga 1 menit. Bahasanya semacam itu secara undak-undakan. Nah,
Wa kana yaqra'u fi rak'atainil ukhroyataini, dan beliau ketika membaca dua rakaat yang terakhir, berarti rakaat ketiga dan keempat, karena ini sholat duhur, bi Fatihatil Kitab, dengan membaca suratul Fatihah, fi kulli rak'atin, di dalam setiap rakaat. Berarti rakaat ketiga, keempat tetap ada Fatihahnya, tanpa ada kata-kata wa fi suratin fi kulli rak'atin. Itu tadi kan yang pertama wa suratin fi kulli rak'atin, tapi ini tidak ada kata-kata wa suratin fi kulli rak'atin. Jadi artinya hanya membaca surat Fatihah aja. Hadisnya begitu. Redaksinya mentok di kalimat bi Fatihatil Kitab fi kulli rak'atin, membaca Fatihah dalam setiap rakaat. Tadi kalau rakaat pertama kedua kan bi Fatihatil Kitab wa suratin fi kulli rak'atin, dengan membaca suratul Fatihah dan membaca surat pada masing-masing rakaat. Rakaat pertama dan kedua. Wa kadzalika fi sholatil asr, begitu juga di dalam sholat asar. Jadi sholat zuhur dan asar hampir sama teknisnya. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih bawahnya lagi, lebih pendek lagi. Rakaat ketiga dan keempat tidak perlu membaca surat-surat. Hadis ini juga hadis yang kuat juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Loh, terus bagaimana ini? Hadisnya kuat-kuat semuanya, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi yang meriwayatkan sahabat beda-beda. Oh, kita ngambil yang lebih sahabat ini lebih, enggak ada. Jadi jangan begitu dalam berprinsip. Mengikuti sunnah Nabi itu tidak perlu ada yang ditolak, tidak perlu ada yang dieliminasi, tidak perlu ada yang dipilah dan dipilih. Itu nandakan bahwa kita hanya suka satu sisi Rasulullah, tapi tidak mencintai satu sisinya Rasulullah yang lain. Sama saja begitu. Hati-hati. Ya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Dengan kondisi perselisihan ini, cara kita adalah bisa sesekali mengamalkan dalil yang pertama dan kedua secara bergantian dalam setiap sholat. Artinya kalau kita sholat sunnah sendirian, ya dilakukan seperti tadi. Atau misalkan dalam sholat apalagi kalau kita jadi imam, bisa jadi melakukan itu. Nah, kedua bisa dalil pertama dilaksanakan dalam sholat fardu, dan yang kedua dipraktekkan dalam sholat sunnah. Atau dibalik, dalil kedua diamalkan dalam sholat fardu. Jadi semuanya dikondisikan. Artinya melihat kepada situasi dan kondisi. Kalau kita mampu, kalau kita misalkan ada orang-orang yang sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, ada yang 2 rakaat sekali salam. Ya, nanti kita akan bahas di dalam menjelang Ramadan. Tapi semuanya adalah dalil berdalil. Ya, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, kata Imam Syafi'i. Jika hadis-hadis itu adalah hadis yang sahih, maka jadikanlah sebagai madhab, sebagai pedoman. Nah, keduanya semua hadis yang kita ceritakan tadi adalah hadis-hadis yang sahih, dilaksanakan, tidak perlu memilah dan memilih, karena semuanya adalah sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau imamnya masih kok lama, kalau kita jadi makmum rakaat ketiga dan keempat, yuk ditambah surat-surat, jangan bengong malah. Sholat zuhur asar misalkan, imamnya rakaat ketiga dan keempat lama, kita sudah waladhdallin, amin, masa malam bengong, kan begitu. Jadi diisi apa? Diisi surat-surat yang pendek. Kalau ternyata banyak surat pendek, baru ayat pertama misalkan Qul huwallahu ahad, terus imam ruku, ya ikut ruku aja. Qul huwallahu ahad, ruku, ikut ruku kan. Ya. Untuk mengisi, jangan sampai kita ini kosong, jangan sampai kita ini bengong di dalam mengisi rakaat ketiga dan keempat.
karena itu adalah bagian yang bisa dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu daripada pikiran dan hati. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu besok kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.